Star Podcast. Selamat datang di Star Podcast. Woi, Kali ini nih ya Mas ya. barengan sama Dimas dan Budi, Yoi. tapi nggak sendirian. Bener Aduh. banget. Ini manggilnya kakak, ibu atau gimana nih? Ada kakak dokter. Kakak dokter aja kali Iya, ya. biar Kakak dokter. Biar enjoy aja, biar Soalnya enjoy. kan kita semua masih. Waduh. Iya, ya. Saya 18 tahun berarti. Oh iya, Gitu doang, gitu benar. doang. Ada nih, ada ibu dokter kita nih. Ya Budi ya. Iya, Kita bener kenalin banget. dulu kali ya. Boleh banget. Benar, ada Ibu Dokter Rani Handayani, spesialis penyakit mulut. Apa kabar nih? Alhamdulillah, saya sehat-sehat. Teman sehat semua ya. Amin. Tetangga kita ya. Tetangga ya. Tetangga dari itu ya sebelah. Sebelah situ. Dari RSUD Tangerang ya. Iya, Tangerang. Tangerang. Benar Gimana banget. tadi jalan ke sini nggak jauh kan? Sedikit. Sedikit ya. Sedikit doang ya. Nah, kita tetanggaan ya, Bang. Iya. Tinggal ini nggak jauh banget Mas, di belakang sini doang. Iya, di belakang situ biasa kalau kita beli makan kan lewat Iya sana. kan, bener banget. Tapi hari ini kita mau ngomongin soal penyakit mulut ya. penyakit mulut soal gibah bener nggak sih? Bukan, penyakit mulut itu bukan gibah ya, Dok? Gibah ya. Bukan. Oh, bukan ya. Itu yang natural aja gitu. Itu yang maksudnya. natural. Oke. Ya. Penyakit mulut kirain gibah. Bukan loh. Jadi ternyata ada macam-macam ya. Iya bener banget. Tapi ini mungkin kita bahas yang soal sariawan. Nah, benar. Kita akan bahas sariawan karena emang sariawan tuh nggak enak ya. Iya kan. Sama kayak misalnya sakit gigi, itu nggak enak juga. Nah, sariawan juga nggak enak. Betul. Kayak ada yang ganjel tapi nggak gede-gede banget. Bener, tapi sariawan tuh biasa tuh disepelekan tau Mas. Iya, bener banget. Padahal tuh bahaya Dok ya. Iya, betul sekali. Nah, bisa tahu nggak Dok, kira-kira sariawan ini terjadi tuh karena apa sih pada umumnya? Nah, ini nih, biasanya kan kalau di orang awam nih, sariawan yang diketahui karena kurang vitamin C ya. Oke, bener. betul. Atau mungkin karena panas dalam mungkin ya. Makanya suka yang minum vitamin C atau Oke. minum larutan penyegar mungkin nih kalau ada sariawan. Oke. Padahal sebenarnya itu bisa jadi sinyal dari keadaan tubuh kita nih. Oh. Nah, oke. O-nya gede nih. Iya, karena baru tahu, jadi kaget. Baru tahu nih Iya. ternyata ya. Iya. Nah, jadi sariawan itu sebenarnya sih kalau dari ilmu kedokterannya Oke. lebih cenderung ke genetik awalnya. Oh. Jadi kalau orang yang sudah memang punya bakat sariawan itu Wah. akan muncul nih. Nah, sekarang apa nih pemicunya? Nah, bener banget. Ini pemicu nih. Nah, cuma kalau dibiarkan bisa jadi akan memperparah kondisi tubuh kita nih, Oke. atau bisa jadi lebih ke arah keganasan. Mungkin Oke. Star semua mungkin udah tahu kali ya, ada yang istilah kanker mulut. Dia Makan tahu. mulut. Nah, tapi kan ini kakak dokter kakak aja ya, besok Iya, ya. iya. Itu masih Iya. muda kok. Masih Iya, muda, masih muda banget. Cuma beda 2 tahun lah. 2 tahun 4 hari. 2 tahun 4 hari. Tapi kan dokter ini kan spesialis penyakit mulut nih. Iya, betul. Nah, ini nih kalau aku pribadi, aku belum banyak tahu soal ini. Itu Sama. pelayanannya seperti apa sih? Ngurusin apa aja mulut semua nih atau gimana? Oke, nah penyakit mulut itu lebih ngurusin bagian jaringan lunak mulut. Jadi Oke. kalau di mulut itu ada jaringan keras dan jaringan lunak. Jaringan Oke. keras mungkin gigi ya, kita tahu Oh, semua. Nah, kita lebih ke jaringan lunak, lidah, pipi dalam, langit-langit. Yang lunak-lunak lah, yang di Oke. dalam mulut. Iya, iya. Nah, itu bisa karena faktor di dalam mulut itu sendiri atau mungkin manifestasi dari penyakit lain. Nah, Oke. contoh nih ya, kalau ada teman-teman yang mungkin ada autoimun, itu terkadang punya manifestasi tuh di dalam mulut. Nah, kita ngurusin yang begituan tuh, dokter Oh, spesialis oke. penyakit mulut. Atau beberapa kasus seperti keganasan mulut yang nanti kolaborasi sama dokter-dokter yang bergerak di bidang keganasan mulut. Wis, kolaborasi tuh. Berarti emang Kita zaman rawat sekarang. bersama tuh. Oke. Bener. Tapi Dok, kalau misalkan kan saya nih sering sariawan nih mungkin ya, sariawan tapi pengen kita berobatnya pengennya cuma minum ini aja, cuma minum larutan doang. Itu kira-kira berguna nggak sih Dok? Nah, ini teman-teman nih harusnya lebih aware nih ya. Nah. Kalau misalnya kita punya sariawan, tapi kok sering berulang dan tempatnya bisa itu-itu saja. Iya. Nah, itu tuh harus diperhatikan banget tuh. Oke. Kita harus mulai tahu nih gejalanya, mulai kok ada yang berbeda nih ya dari mulut kita. Nah, sebaiknya sih kunjungi fasilitas kesehatan terdekat. Yang lebih tepatnya sih dokter gigi atau dokter spesialis penyakit mulut. Oke. Nah, main-main lah di RSUD Kota Tangerang. Bener banget. Aku juga termasuk orang Iya. yang pengen banget ke sana ya. Karena tiap hari lewat ya. Iya, lewat. Jadi bisa main gak ya ke situ ya? Enggak, pengen main tapi nggak sakit gitu. Oh iya. nggak sih? Enggak, soalnya waktu itu gini, ada teman kita Hamzah habis vaksin kan kemarin di sana. Oh, oke. Iya. bener Terus pas banget. ngeliat sana, cakep-cakep. Jadi mikir mampir kan.
Astaga, sorry. Jadi kita ngomongin soal sariawan ya. Iya, kalau ngomongin sariawan, ya banyak orang juga yang menyepelekan kan dok. Ya betul. Karena mikir sariawan doang. Biasa paling ya. Biasa. Ntar juga sembuh. Terus ada juga ini coba di cross check nih, apakah benar atau enggak. Dulu ada yang pernah bilang, salah satu orang tuaku, sariawan ya, makan cabai aja ntar sembuh. Waduh. Ya itu gimana tuh ya? Iya. Pas makan cabai bukan makin sembuh, makin sakit dong. Makin doer ya. Iya. Itu gimana tuh? Ya pasti bukan terapi yang tepat Iya. untuk sariawan. Nah makanya nih kita kalau punya sariawan, otomatis kita ingin tahu nih penyebabnya apa. Benar. Nah kalau kita kunjungan ke dokter gigi atau dokter penyakit mulut, kita akan lebih tahu sebenarnya sariawan kita sariawan yang mana nih. Apakah ada tipe-tipenya? Iya betul, ada tipe-tipe, Oke. terus juga penyebab-penyebabnya tadi kan sudah kita Iya. jelaskan. Nah, kalau tipenya apakah ini yang tipe kecil, tipe banyak, atau tipe yang besar? Nah, ini penyebabnya apa? Rata-rata sih kebanyakan itu karena gangguan nutrisi itu biasanya. Oke. Nah, seperti mungkin ada kekurangan zat besi mungkin dalam tubuh gitu ya. Biasanya terjadi pada orang-orang yang milih-milih makanan nih, picky eater. Untung enggak ya? Ya, Untung biasanya enggak, aku ogah nih makan sayuran hijau. Ini Dimas nih. Aku nggak gitu. Dibilangin dong. Aku enggak itu salah lagi gitu ya, kok enggak Iya. salah lagi. Atau juga misalnya, nah ini nih stres nih ternyata stres pemicu juga. bisa memicu Bisa ya? sariawan gitu. Stres pemicu juga. ternyata ya, salah Betul satunya sekali ya. bisa memicu. Tapi pertolongan pertama atau apa yang kita lakukan pertama tuh setelah kita sariawan tuh harus ngapain dok? Apakah melakukan dulu langsung atau gimana? Sebenarnya yang paling aman itu kumur larutan garam ya sebenarnya. Itu paling aman. Benar-benar. Jadi kalau nanti 3-7 hari nggak ada sembuh, nah kunjungi deh dokter gigi atau dokter penyakit mulut ya. Apalagi kalau berulangnya terlalu sering, misalnya kok tiap 1 bulan pasti muncul dan jumlahnya banyak, atau area yang kena makin luas, atau itu ke itu saja tempatnya. Nah itu yang suka bahaya tuh kalau tempatnya itu saja dan nggak sembuh-sembuh. Oh gitu ya? Lebih cenderungnya biasanya suspek atau dugaan keganasannya akan lebih muncul. Oke, berarti emang kalau sariawan tuh ternyata penyakit yang sebenarnya serius ya, bukan yang sepele doang ya. Iya betul sekali Mas Dimas. Berarti ada, misalnya tadi ada penyakit apa tipe-tipenya nih. Berarti kalau sariawan terparah tuh bisa sampai mengaruhi tubuh kita nggak sih? Betul, kalau misalnya dia sariawannya ukurannya besar atau mayor, itu Iya. biasanya kena nih di bagian area-area tenggorokan kita tuh, sampai aduh. yang kita akhirnya sulit menelan, Iya. akhirnya sulit Iya. makan. Oke. Otomatis kita biasanya cenderung lebih ke dehidrasi ya, Iya. nggak mau makan, nggak mau minum gitu. Oke. Itu yang bahayanya sih, apalagi kalau yang besar-besar kita cenderungnya ada penyakit tertentu yang mengiringi. Apakah mungkin ada gangguan Oke. pencernaan Ya. atau gangguan kelainan darah lainnya. Nah, itu yang kita waspadai. Oke. Gitu. Intinya sih Mas Dimas, kalau kita punya sariawan sembuhnya lama dan Ya. sering berulang, segera datang Langsung ke aja ya? Iya, langsung datang Ke yang ahlinya. ke ahlinya. Tadi kan dibilang tuh kalau sariawannya gede, mayor tadi kan. Iya. Suka itu nggak mau makan, nggak mau minum, susah kan? Iya. Susah makan. Tapi ternyata habis Jauh. putus. Ternyata habis putus. Habis putus. Iya, bukan gara-gara sariawan. Bukan dong. Oh, bukan ya? Dok, tapi sariawan yang ada nggak sih jangka waktunya, misalkan kalau udah 3 hari ini mesti langsung ke Kira-kira waktunya. Iya, betul. apotek atau gimana gitu? Betul. Jadi tadi kan kita pertolongan pertamanya kumur air garam tuh Iya. ya. Nah, kalau 3-7 hari nggak sembuh, kemudian dia berulang kembali Iya. dalam frekuensi yang lebih dekat, kemudian lokasinya itu ke itu saja atau bisa jadi lokasinya bertambah. Nah, segera datangi fasilitas kesehatan atau dokter gigi atau penyakit mulut. Itu supaya lebih tahu nih sebenarnya ini sariawan biasa kah? Artinya hanya karena mungkin tadi ya cuma karena misalnya tersodok sikat gigi misalnya atau tergigit gitu ya. Bener. Apakah ada gangguan lain di dalam tubuh? Karena tadi seperti saya bilang sariawan bisa jadi sih sinyal gimana kondisi tubuh kita. Benar. Oke. Berarti sariawan ini juga bisa memicu gejala kanker dok ya? Nah itu yang mau ditanyain. Gejala kanker mulut. Iya, jadi kan kalau kanker mulut kan kanker yang terjadi di area mulut sampai area tenggorokan tuh Iya. biasanya. Nah, kalau punya sariawan, lokasinya di situ saja, kemudian sudah ada keterbatasan dalam, misalnya kalau di lidah nih, kita jadi terbatas bicara, kayaknya kok jadi mengeras lidahnya. Oke. Kemudian malah saat dia sudah menjadi kanker itu nyerinya malah berkurang.
Oh. Dia sariawan tapi dia kok nyerinya nggak berkurang gitu. Oke, dibohongin kita ya sama tubuh kita ya. Nyerinya Gitu. udah nggak sariawan nih ternyata kanker. Dan tapi kok ini lidah jadi makin nggak mobilitasnya jadi berkurang Iya. gitu ya pergerakannya. Terus kita jadi sulit menelan, ada rasa nyeri di area-area leher. Nah itu kita waspadai. Itu atau arousal keganasan. Nah biasanya sih yang terjadi itu pasien-pasien saya adalah terlambat sebenarnya. Jadi deteksi dini nih. Nah ini deteksi dini nih kalau kita bicara deteksi dini. Sekarang tuh kita ada slogan nih, Samuri namanya. Star Podcast. Dokter, tadi terakhir kita bahas Samuri. Apa tuh Samuri? Singkatan apa? Lucu nggak nih dokter singkatannya? Enggak, bukan ya? Masa lucu. Kirain kayak itu TV-TV. Samuri. Enggak ya? Enggak. Oke, saya sudah Bukan. Samuri itu periksa mulut sendiri. Oh, Periksa mulut sendiri. Samuri. Mulut sendiri. Nah, jadi ini Star Radio bisa nih buat kampanyein Star di rumah kalau kita harus mulai nih periksa mulut sendiri. Pertama, kita harus ngeh dulu nih ya. Ini ada kelainan warna nggak di dalam mulut kita? Ada perubahan warna nggak? Ada perubahan bentuk kah? Atau perubahan ukuran misalnya? Nah, itu kita waspadai tuh. Jadi kita sering periksa di cermin, pakai center lah ya untuk melihat ada perubahan-perubahan. Nah karena ternyata kasus-kasus kanker mulut itu ternyata sekarang udah meningkatnya cukup tajam. Oh iya? Gitu. Waduh. Kebanyakan sih terlambat deteksi ya. Terlambat deteksi. Nah dok, kalau misalkan ngomongin soal kanker mulut nih, saya pengen nanya sini dari saya pribadi. Kalau misalkan kita orang-orang yang malas sikat gigi itu ngaruh nggak sih? Jadi malas banget tuh sikat gigi, kan sebelum itu kan harusnya kan sikat gigi dulu ya. Tapi ada orang yang emang nggak peduli soal itu. Ada yang kayak gitu. Itu kira-kira bakal ngaruh ke situ nggak? Enggak, kalau untuk oral hygiene atau kebersihan mulut sih tidak ada pengaruhnya ke pembentukan kanker, tidak. Cuma nanti akan memperparah kondisi sariawan. Waduh. Oh gitu. Jadi kalau kita udah punya sariawan nih, terus oral hygiene kita jelek, akan memperburuk keadaan di dalam sariawan mulutnya. Jadi makanya sehari 16 kali ya? Apanya? Sikat gigi. Kebanyakan ya? Banyak banget. Kebanyakan, sorry. Tapi tadi sempat di bridging tipis ya soal kanker mulut. Iya, benar banget dok. Ternyata emang kalau sariawan bisa separah itu ya dok ternyata ya? Betul banget. Jadi penelitian di dunia tuh ya, jadi ternyata ditemukan tuh hampir 600.000 kanker mulut. Nah, setengahnya itu dengan kasus kematian. Aduh. Gitu. Ntar dulu mau pulang takut. Manggil mah. Nah, penyebabnya boleh tau nggak apa? Apa tuh? Itu tadi deteksi dininya. Deteksi dininya ya. Tidak. Jadi delay diagnosa. Jadi lambat datang ke layanan kesehatan dan tidak peduli dengan gejala. Nah, ini suka begitu, suka nggak peduli tuh sama gejala. Jadi nganggap bahwa ini hal sepele lah sariawan. Ternyata kasus-kasus yang datang ke kita sudah kanker mulut. Tadi kan sempat dimention dikit gejala kayak misalnya sariawannya udah mulai nyeri, tapi lidahnya udah mulai kaku. Terus gejala-gejala lainnya apa kira-kira dok? Ya sebenarnya sih yang tadi saya bilang ada area-area di area leher. Ya tadi kan kalau di mulut kan ada perubahan warna, perubahan bentuk, ukuran, tekstur gitu ya. Artinya tadinya kalau kita pegang kan area mulut kita tuh kenyal-kenyal. Ini kok sudah ada yang mengeras. Tapi katanya ada keterbatasan pergerakan misalnya gitu tuh sudah sulit menelan, kita harus waspada. Tapi terkadang sih yang datang ke saya juga ada yang fobia cancer ya. Jadi artinya mikirnya wah ini cancer, padahal bukan. Tapi nggak masalah sih sebenarnya, deteksi itu lebih baik sih, lebih cepat, lebih baik untuk lebih tindakannya apakah memang di tubuh kita memang ada sesuatu yang mengkhawatirkan. Betul banget. Daripada terlambat, nah ya. Daripada terlambat. Sesuatu yang terlambat itu emang gak enak tau mas. Makanya kakak tuh bilang. Tadi jangan dong beda. Tadi kan udah dikasih tahu tuh bisa berubah warna, bentuk, terus perasaan juga berubah. Bukan dong, bukan
Nah, dong. sekarang Mas. pencegahannya gimana dok? Biar kita nih yang masih muda-muda ini, amin-amin Bisa tahu nih, bisa tahu iya nih nih. kalau ada apa-apa. Oke. Bener banget. Nah, yang pertama nih udah kita lakukan edukasi ya. Edukasi Jadi pasti, pengetahuannya harus terus ditambah Benar, di benar masyarakat banget, iya. kita Benar supaya lebih tahu ternyata sariawan itu bisa arah ke lebih yang tidak baik ya, keganasan. Oke. Yang kedua, hindari faktor resikonya. Nah, tadi kita belum bicara nih faktor Nah, resiko. iya, gimana kok ya? Gimana? Fakta bukan. Oh, Bukan. apa nih dok? Singkat. Bukan. Faktor resikonya banyak. Pertama seperti minum alkohol. Oke. Itu salah satunya yang punya resiko untuk Oke. terjadi kanker mulut. Oke. Oke-nya kayaknya tekanannya baik. Kok gitu sih dok? Kita mau baik, dokter. Iya, aman. Enggak, kita hanya oke aja karena kan buat anak muda di luar sana Iya. banyak yang penting banget untuk kita okein ya. Hah? Iya, jelas. Sorry. Maksudnya ya kan namanya anak muda ya. Masih Iya. coba-coba ya. Pasti. Nah. Jadi makanya kita mau mentionnya jadi buat anak muda di luar sana. Kurangi alkohol. Kurangi, kalau bisa jangan. Alkohol ya, Fadli ya. Bisa Nah, ini. Nah, kurangi alkohol, perbanyak doa. Oke, lanjut. lanjutkan. Oke, faktor resiko yang kedua ya, genetik. Jadi kalau Genetik. memang sudah punya genetik riwayat keluarga yang ada oke. kanker, ya kita juga harus waspada Oh, iya, berarti. iya. Kanker apapun itu. Apapun itu, Apapun itu, ya. apapun Oke. itu. Gitu ya. Terus yang ketiga nih, para lelaki ternyata prevalensi pada laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Oh, kita lebih mudah. Oke. Aduh. Itu kenapa, Dok? Kalau kita yang lebih ini sih. Ya itu hanya epidemiologi aja. Jadi Oh, ini oke. bukan penelitian, ternyata resiko laki-laki lebih banyak daripada Waduh. perempuan. Oke. Nah, itu biasanya Waduh. terjadi di atas usia 40 tahun. Jadi Oh, yang oke. kita muda-muda nih masih 17 Harus tahun. jaga ya. Jaga ya berarti Harus ya. menjaga banget ya. Kita masih 15 kan ya. Iya. Jadi kita cukup menjaga. Resiko Iya. kita masih rendah. Iya. Tapi kalau minum alkohol jadi Tinggi. Tinggi. Nah, jadi tadi tuh ya minum alkohol, terus misalnya punya Kurang-kurangin alkohol. riwayat genetik dari keluarga, ya mesti waspada juga sama jangan minum alkohol udah itu sih. Hah, jangan ya. Iya, emang jangan kan. Jangan. Nah, ternyata ada virus juga yang punya faktor risiko terhadap kanker mulut, yaitu Oke. virus kuman papiloma. Papiloma. Mungkin kenal seperti yang terjadi di kanker serviks Iya. perempuan, nah juga terjadi di mulut. Jadi Oh. virus kuman papiloma juga bisa menyebabkan kanker mulut. Oke. Waduh. Jadi banyak. Sinar matahari juga yang sering terpapar lama ya. Jadi masa sih, kalau Dok? misalnya kita Makan lama beker- gitu di matahari. Enggak ada masa begini. Iya kan sinar matahari kan gue bingung. Ya, nggak makan dulu di Oh, mas. gitu. itu khususnya buat area bibir ya. Jadi kalau kita memang Oh. punya resiko, Iya, sering iya. misalnya pekerjaan kita memang banyaknya outdoor Yes. gitu, paparan sinar matahari kita Iya. yang sekarang kan pasti UV-nya agak lebih Iya. ini ya, apalagi di jam-jam tertentu yang kita Benar. sering terpapar Benar. dengan waktu yang cukup lama, bertahun-tahun, itu resikonya akan lebih besar. Oke, makanya pakai sunscreen. Oke. Yes, betul. Iya, benar. Dok, saya pengen ini lagi, Dok, nanya, Dok. Tapi ini arah ke 18 plus nggak apa-apa ya? Oh iya, apa tuh? Di TikTok kan banyak banget tuh soal yang katanya ada tiba-tiba muncul di rahang di langit-langit tuh yang kecil gitu sariawan itu karena ciuman mungkin itu gimana, Dok? Oh, jadi gini, sariawan di ilmu kedokteran kita disebut dengan stomatitis aptos. Itu yang tadi yang kita sebutkan bersama-sama nih, yang Oke. tadi kita ceritakan. Kalau yang sariawan yang tadi teman-teman sebutkan, itu sebenarnya ada perlukaan di dalam mulut karena infeksi bakteri tertentu yang disebabkan oleh infeksi menular seksual. Oh. Itu bisa terjadi. Contoh seperti apa? Sifilis. Oh, iya. Sifilis itu bisa bermanifestasi di dalam mulut. Nah, tadi kan nanya ya Iya. tentang penyakit mulut. Nah, itu dia manifestasi penyakit yang ada di dalam Iya. tubuh, dia muncul di mulut. Jadi terkadang seorang dokter gigi atau penyakit Iya. mulut duluan tahu status si pasiennya Oh. lewat rongga mulutnya. Oh gitu. Jadi Keren kan? keren. Tapi kan itu karena emang ilmunya udah tinggi banget Iya, ya. bener banget. Jadi Udah paham nih, jangan bohong. Nah. Jangan bohong. coba lukit. Oh gini. Paham. Ya, Jadi termasuk intinya- juga untuk kasus-kasus penurunan imunitas ya. Iya, Mungkin oke. teman-teman kita yang ODIF, orang Yes. dengan HIV juga bisa terlihat di rongga mulut karena biasanya infeksi oportunisnya juga ada di dalam mulut. Oke. Ternyata sariawan juga serem juga ya. Kemana-mana nih Kalau jadinya. iya, kalau emang nggak di
pedulikan ya. Iya benar. Dok, tadi kan kita ngomongin yang serem-serem nih, kita balik lagi ke sariawannya dulu nih. Oke. Soal hal yang paling utama, soal pencegahan sariawan tadi kan sempat di-mention, apakah minum larutan, apakah gimana, tadi kan udah. Tapi emang bener kalau ada larutan-larutan tertentu yang bilang ini buat sariawan gitu? Lebih tepatnya sih tidak mungkin ya. Tidak ya? Tidak gitu. Oh enggak ya? Sebenarnya sih kan kalau kita tadi sariawan, tentu kan kita asupan makan minum kita akan berkurang. Benar. Mungkin kalau dengan dia banyak minum air putih, otomatis kan hidrasinya akan mulai muncul kembali oke, kan. iya, iya, Nah iya. itu mungkin ada perbaikan. Tapi sebenarnya kalau untuk pengobatan sih tidak tepat. Oke, berarti Tapi membantu nggak dok kayak gitu? Iya, Dok? membantu nggak, Dok? Apa ya udah gitu loh. Ya, secara empiris mungkin tidak ya. Oke. Oh, berarti mitos ya? Secara empiris Berarti tidak mitos ya? Kalau larutan-larutan untuk sariawan. Kalau untuk medis sih mungkin enggak ya. Enggak Oke ya? oke. Itu Bisa biasa saja kebetulan. lebih ke biar seger aja nggak sih? Iya. Biar seger aja nggak sih? Kan enak kan? Larutan gitu tuh enak kan? Jadi makanya seger nih, sariawan juga nggak apa-apa. Betul. Seger nggak berasa. Bener. Berarti gitu ya? Suges sih, lebih ke suges nggak sih? Iya, Suges. Terus katanya kalau sariawan tuh kurang vitamin C. Cinta. Bukan ya? Sorry. Kurang vitamin C. Mitos atau fakta, Dok? Lebih tepatnya sih mitos ya. Sebenarnya lebih cenderungnya ke mikronutrisi sih sebenarnya. Mikronutrisi. Jadi Nutrisi tuh ini. teman-teman mungkin ingat deh, mungkin dulu ya start di rumah juga mungkin Oke. ingat kalau ada nutrisi kita yang sifatnya kecil-kecil tuh seperti Iya. vitamin dan mineral. Iya. Dibutuhin tubuhnya cuma dikit aja. Tapi Oke. begitu dia hilang, Wah. dia mengganggu. Bener. Nah, tapi kalau Oke. sariawan yang di dunia medis sebenarnya yang lebih tepatnya itu kekurangan zat mikronya adalah zat besi, Oh, B12, asam folat. Oh. Itu lebih banyak sih kandungan itu yang Iya, iya. kalau dia berkurang bisa menyebabkan sariawan yang di dunia medis. Tidak ada vitamin C-nya ya? Malah sebenarnya tidak ada vitamin C-nya. Iya, benar. Iya ya. Nggak ada vitamin C-nya. Berarti kalau kurang minum air putih juga ngaruh dok ya, bisa membuat kita sariawan nggak sih dok? Kayak kurang minum air putih mungkin. Kalau air putih sih bukan ya. Oh, bukan enggak ya, Bukan. masuk ya. Iya. Oke. Intinya kurangin Tahu ya, alkohol. Jadi tahu ya. Hah? Iya, mesti iya, di-mention dong, terus dok. benar. Soalnya mungkin Benar banget. banyak yang suka kan. Jadi kita Ya. harus mention itu. Iya, boleh tapi jangan sering-sering. Iya. Benar. Terus ini juga nih dok, katanya kalau sariawan bikin bau mulut, itu bener atau enggak? Nah, sebenarnya bukan sariawannya yang bikin bau mulut. Bukan sariawan ya? Ya, jadi saat kita ada sariawan, tentu kita akan sulit makan dan minum. Nah, sebenarnya saat kita mengunyah, itu gerakan mengunyah itu ada sifatnya self cleansing dalam mulut. Oke. Jadi sifatnya dia membersihkan sebenarnya. Nah, Nah. saat kita sariawan kan kita mengunyahnya juga terbatas. Iya, terbatas. Nah, inilah Benar. menyebabkan area lidah kita akan terbentuk coating-coating putih. Jadi kayak lapisan putih yang Oke. sebenarnya karena proses nggak mengunyah. Nah, itu yang bikin kita bau gitu. mulut. Coba deh kalau lagi sakit, Iya, itu iya. pasti nggak enak kan? Iya, Karena iya, kita iya. yang males Iya, ngunyah. males gitu. ngunyah. Iya, jadi perlu banget makan ya. Iya benar. Jangan lupa makan untuk kamu yang di sana. Hah? Bukan gitu ya? Perlunya mengunyah. Perlunya mengunyah. Tapi kan makan juga ngunyah dok. Belum tentu. Oh belum tentu. Oh bubur nggak tinggal telan. Benar. Bener. Ya, Aduh. sariawan aja bisa membuat kanker mulut ya. Bener. Ngeri juga Awalnya ya. yang kita sepelein sariawan doang. Makanya- Penyakit orang miskin gitu ya. Waduh. Kayak gitu. Iya banyak sariawan doang Iya gitu. Jauh tuntut kan. Iya sariawan doang. Tapi ternyata ini nggak mau disepelein banget ya dok ternyata. Betul sekali Mas Dimas. Iya bener, ini kan info baru ya buat Iya, kalau gue pribadi. Sama Budi. sih, sama Iya kan? sih, ya. Makasih lo dok. Karena Iya, ya Kita baru jadi tahu banget sadar, gitu loh. iya dari hal-hal kecil yang sebenarnya itu kita sering anggap remeh, tapi ternyata penting banget di kehidupan kita. Jadi sariawan ya. Jadi mesti aware banget ya Mesti soal aware. sariawan ini. Jadi jangan terlalu kayak nyepelein juga. Bener, nggak boleh Gitu. nyepelein apapun ya. Tidak Betul boleh. sekali Mas Dimas. Jadi nanti kalau start di rumah Nah. ada sariawan Oke. yang mungkin ragu-ragu ini sariawan biasa yang mungkin muncul karena mungkin saat mungkin ya ada yang Iya. beberapa yang karena keseduk sikat gigi Iya, atau apa. Iya benar. Ya bisa kunjungin juga nih rumah sakit kita Langsung. RSUD Kota Tangerang. Ya. Kita ada poli penyakit mulut dari Oke. Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 12. Jam 8 sampai jam 12 dicatat tuh. Catat Ah, ya. Langsung aja mampir ke RSUD Kota Tangerang. Benar banget. Kita Karena- bisa konsultasi lebih dalam ataupun Bener. kita pemeriksaan supaya deteksi dininya bisa
tercapai. Oke. Benar. Oke dok, terima kasih banget nih udah mau mampir. Terakhir buat Stars dan buat kami berdua nih dok, Benar. tips menjaga kesehatan mulut dok, gimana nih? Oke, untuk tips kesehatan mulut, gigi dan mulut berarti ini ya, Yes, karena kebetulan saya dokter gigi. Iya, boleh ya. Yang pertama pasti kita harus jaga kebersihannya. Oke. Mungkin sudah rutinitas lah ya, semua orang sudah tahu bahwa minimal kita sikat gigi 2 kali sehari. Benar. Tapi waktunya nih, kadang yang suka salah ini nih. sikat dok gimana kira-kira Pagi nih? sesudah sarapan dan malam sebelum tidur. Itu waktu yang paling tepat. Waktu yang paling tepat. Terus yang kedua, kita baiknya makan ataupun minuman Oke. yang tidak bisa mengganggu atau tidak mengganggu lah kesehatan mulut kita. Mungkin manis dan lengket dikurangi. Manis dan lengket. dikurangi. Manis dan lengket. Oke. Manis dan lengket dikurang-kurangin ya. Kurangin. Perbanyaklah sayur-sayuran dan buah-buahan yang terutama yang banyak mengandung air. Sayuran mas, ini Sayuran. dok dia sangat susah dok makan sayur dok. Waduh. Enggak susah dok. Tiap hari saya kalau bawa bekal ayam. Ayam sayuran ya? Bukan dok. Oh, bukan ya? Bukan. Dan Iya. yang terakhir cek rutin ke dokter gigi Ah. tiap 6 bulan sekali supaya Oh, kita lebih iya. tahu Benar, nih benar. sebenarnya kondisi mulut kita apakah ada yang rusak Benar. giginya atau mulut tadi mungkin Iya. ada beberapa kelainan Iya, yang iya, iya, cepat iya. kita dapatin dari sekarang. Bener. Jadi gitu Stars nih buat lo semua yang lagi dengerin, lagi nonton. Penting Bener. banget tuh didengerin tadi kata kakak kita nih, kakak dokter. Jangan sepelekan sariawan. Jangan Pokoknya. sepelein Bener sariawan. banget. Kalau mantan nggak apa-apa ya? Ih. Nggak apa-apa ya? Jangan juga. Oh jangan ya dok. Oh jangan. Silaturahmi. Oh tetap silaturahmi. Setuju. Silaturahmi, bener Silaturahmi banget. dengan mantan itu baik. Bener banget. Iya. Banget. Bener. Tapi ini konten doang ya Stars? Konten doang Konten ya. doang. konten Ya, kita doang. mah sama mantan nggak ada Udah apa-apa. selesai. Udah selesai. Udah selesai. Nah, paling video call doang kemarin. Tapi terima kasih nih dokter udah mau mampir ke Star Radio Terima Tangerang. kasih dokter Ania Nanti- Dayani. Sama-sama kami juga ucapkan terima kasih Iya. sudah dikasih kesempatan untuk berbagi edukasi buat Pasti dong. masyarakat Kota Penting banget Tangerang ya. terutama Iya, ya. benar. Biar masyarakat Kota Tangerang sehat-sehat. Iya Benar. benar banget. Bener gak? Bisa Benar, biar lebih aware aja dok ya kan sih. Iya. Penyakit Benar. sepele mungkin ya. Iya. Terus mungkin misalnya dari Stars ada yang mau tanya-tanya, mau appointment, mau datang ke sana, bisa kemana sih dokter? Atau langsung datang aja? Atau dia Iya, kalau benar. Instagram, WhatsApp atau kemana gitu dokter? Ya betul, kita ada Instagram Oke. yang bisa teman-teman Star lihat gitu Oke. ya. Pantau-pantau dong Iya, Instagram bener kita dong. nih gitu. Di-stalk Banyak dong. sekali edukasi-edukasi Benar, yang sudah benar, kita benar. tampilkan nanti Benar, di benar. Instagram. Dan RSUD tentu banyak sekali pelayanan-pelayanan yang mungkin teman-teman bisa dapatkan yang tidak bisa dapatkan mungkin di rumah sakit lain Iya, ya. oh, Karena benar. kebetulan kita banyak sekali spesialisnya cukup lengkap. Lengkap ya, Teman-teman dapat lengkap ya. berobat dengan pelayanan yang cukup nyaman, Oke. terjangkau, terpercaya gitu ya. Iya, benar. Nah, kapan lagi nih kita bagusin rumah sakit daerah kita? Benar. Benar. Sebagai banget. warga Tangerang ya kita dukung RSUD Kota Betul Tangerang. banget. Dokter, Betul thank you banget. banget. Nanti kita Sama-sama. mau pulang salami dari tim-tim Star Radio buat Iya. kakak-kakak dokter, perawat, Benar. Yang cakep-cakep. Iya dong. Itu dok. Ada kenal satu gua, tapi terakhir di ghosting. Oke, terima kasih Gua Stars. tahu lagi. Terima kasih Stars yang udah nonton dengerin. Benar. Sampai ketemu lagi yang pasti di Star Podcast berikutnya. Dimas Arya pamit. Beli pamit. Dokter Saya juga pamit. Bye bye.